Produk Apple terbaru iPhone 16 saat ini dilarang dijual di Indonesia. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah ada masalah. Apa penyebabnya? Kita bahas di diskusi. Apple sudah merilis iPhone 16 series sejak 20 September lalu. Biasanya kalau udah launching dan masuk ke Indonesia, wah antriannya bisa panjang kemana-mana. Tapi nggak dengan kali ini, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak memperbolehkan produk baru Apple ini masuk secara legal. Kenapa? Usut ada sejumlah alasan. Pertama, Apple disebut belum merealisasikan investasi yang pernah dijanjikan kepada pemerintah Indonesia. Jadi dari total investasi 1,71 T yang dijanjikan baru terrealisasi 1,48 T. Artinya masih ada selisih 240 miliar rupiah. Ada juga persoalan sertifikat TKDN yang dikantongi Apple dan saat ini sudah habis masa berlakunya. Ini harus diperpanjang karena masa berlakunya hanya 2 tahun. Kita bahas singkat, apa sih TKDN ini? Kepanjangannya adalah tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya, berapa persentase bahan lokal yang terkandung dalam suatu produk. Tapi dalam peraturan Menteri Perindustrian ada sejumlah skema untuk menghitung nilai TKDN. Yang pertama, skema manufaktur. Perusahaan harus memproduksi barang dalam negeri. Ada juga skema aplikasi. Perusahaan membangun aplikasi yang digunakan untuk produk itu di dalam negeri. Dan ada juga skema pengembangan inovasi. Perusahaan ikut mendorong inovasi yang dilakukan di dalam negeri. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple selama ini adalah skema pengembangan inovasi dengan membangun Apple Innovation Center atau Apple Academy di sejumlah kota di Indonesia. Nah, desas-desusnya juga Apple akan membangun pabrik di Bandung dengan investasi senilai 10 juta USD atau 157 miliar rupiah. Tapi ini masih wacana ya. Lalu apa kata pemerintah? Yang terkait dengan iPhone, nanti kita lihat TKDN, tetapi TKDN tentu juga akan kita dorong dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan, kita semua itu sangat terbuka kepada apa saja, apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja. Gimana menurut pengamat, sudah tepatkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tanda kutip jual mahal kepada Apple? Kebijakan TKDN itu kan memang tidak berlaku hanya di Indonesia ya, tetapi juga dengan beberapa negara lain. Ini memang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Indonesia. Jangan karena merek besar Apple kemudian kita memberikan perlakuan khusus yang justru terkesan tidak adil dengan pelaku ekonomi lainnya. Jadi tetap ketika Apple harus berinvestasi di Indonesia harus memenuhi regulasi yang ada, termasuk juga mematuhi kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Kita nggak boleh inferior juga dengan Apple gitu. Apalagi kita tahu ya sempat heboh di DPR, Apple minta tax holiday bahkan sampai 50 tahun. Nah, ini juga menurut saya memang tidak masuk akal karena justru harusnya perusahaan besar seperti Apple harus mampu memberikan kontribusi pajak yang signifikan dan ia harus melakukan bisnis yang berkelanjutan. Yang perlu digarisbawahi juga yang dilarang pemerintah adalah jual belinya, bukan pemakaiannya. Jadi, bagi warga yang mau beli iPhone 16 untuk penggunaan pribadi, pemerintah sudah memberikan kelonggaran. Belinya di luar negeri dan bisa dibawa ke Indonesia maksimal 2 unit. Syaratnya harus didaftarkan email terlebih dulu dan dikenakan bea masuk senilai 4,1 juta rupiah per unit. Gak bisa dipungkiri, Indonesia memang masih menjadi pasar strategis. 23% dari total penduduk Indonesia adalah anak muda yang menjadi pasar dari produk-produk teknologi seperti ini. Nah, artinya apa? Pemerintah punya daya tawar tinggi untuk menarik investasi yang dibutuhkan. Kuncinya sih jangan sampai
tiba-tiba melempem, tetap konsisten dan tentunya nggak tebang pilih kebijakan. Menurut Anda gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.